Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Jumpa lagi dalam Renungan 79 hari ini. Kita akan kembali bersama-sama tentang firman Tuhan yang akan menguatkan, menegur kita, dan juga meneguhkan iman percaya kita. Hari ini sampai pada bacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 4. Saya mengambil ayat 1 sampai ayat 4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan firman Tuhan hari ini adalah virus. Observasi dalam pembacaan kita, tokohnya di sini ada Paulus, ada Barnabas, ada orang-orang Yahudi, juga ada orang-orang Yunani. Tempat kejadiannya ini adalah di Ikonium, dan peristiwanya adalah pelayanan dan penginjilan Paulus dan Barnabas. Ada yang menerima dalam pelayanan mereka, tetapi ada juga yang tidak menerima pelayanan mereka. Interpretasi yang akan kita pelajari, Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya dari kota yang satu ke kota yang lain adalah pelayanan yang penuh dengan tantangan. Mengapa? Karena apa yang diberitakan adalah tentang Injil Tuhan. Dalam pelayanan mereka itu tidak mulus. Pelayanannya ada yang menerima pelayanan mereka, ada yang tidak menerima, ada yang menyukai kedua rasul ini, ada juga yang tidak menyukai. Pro kontra. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kehidupan kita di sehari-hari yang kita lalui, terkadang ada yang orang yang menyukai kita, ada yang tidak menyukai kita, ada yang menyukai tentang berita yang kita sampaikan, ada yang tidak mau menerima berita yang kita terima, ya. Sama seperti yang dialami oleh Paulus dan juga Barnabas ini, ya. Pemberitaan berita tentang Injil Tuhan ini tidak semua orang mau atau bersedia menerimanya. Berita kebenaran tentang Injil harusnya menjadi kabar baik bagi yang menantikan keselamatan dari Tuhan, ya. Tetapi ternyata dalam pokok pembahasan kita hari ini ada pihak-pihak orang-orang Yahudi yang tidak menyukai pemberitaan dari Paulus dan Barnabas ini. Mereka tidak menerima tentang berita tentang keselamatan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, sehingga apa yang menjadi ketidaksukaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka itu seperti virus yang menghancurkan karena mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa virus orang Yahudi yang mereka lakukan yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya? Yang pertama adalah virusnya itu jadi provokasi, ya. Di ayat yang kedua, memanaskan hati orang banyak itu supaya tidak setuju. Jangan dengar Paulus, jangan dengarkan Barnabas, jangan dengarkan berita mereka. Kira-kira seperti itu, ya Bapak Ibu, bahwa berusaha memprovokasi yang tidak baik mengenai pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas, ya.
Di ayat yang kedua, di situ dikatakan, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Tentang kebenaran, seharusnya bahwa di tengah-tengah kegelapan dunia, kebenaran itu dibutuhkan. Keselamatan itu menjadi penantian yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak pada waktu itu. Tetapi bahwa kebenaran itu tidak semua orang mau menerimanya. Mungkin di sekitar kehidupan kita, Bapak Ibu, juga ada orang-orang yang tidak mau mendengar berita tentang berita hal-hal yang baik, tidak mau mendengar perkataan-perkataan yang baik yang sebenarnya itu adalah merupakan sebuah kebutuhan. Tetapi orang-orang yang tidak menyukai kebenaran lebih suka melakukan provokasi, fitnah sana, fitnah sini, ya. Orang-orang Yahudi ini membuat onar. Orang yang tidak suka kebenaran itu sukanya menjelek-jelekan. Orang yang tidak suka hidup dalam kebenaran itu sukanya menjatuhkan, membuat situasi atau suasana menjadi kacau. Dan biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Apakah saya termasuk orang-orang yang suka memprovokasi orang lain? Apakah saya termasuk orang-orang yang suka membuat suasana atau situasi itu kacau? Karena tidak suka menerima hal-hal yang benar. Karena tidak suka menerima kebenaran. Ini yang terjadi di Ikonium, ya, yaitu dalam peristiwa pemberitaan kebenaran dari Barnabas dan juga Paulus. Akibatnya Bapak Ibu di ayat yang keempat, ya, akibat dari provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu di ayat 4 adalah terjadi perpecahan. Betapa mengerikan bahwa dosa mulut, dosa provokasi ini bisa berdampak menjatuhkan, memecah belahkan, membuat semua yang baik itu menjadi porak-poranda. Terpecah belah ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak baik, akan membuat situasinya tidak baik, akan membuat suasananya menjadi tidak baik. Satu dengan yang lainnya akan ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, tidak setuju tentang sebuah hal itu tentu saja tidak menjadi hal yang besar, ya Bapak Ibu, tetapi tidak setuju kemudian disertai dengan provokasi sana, provokasi sini, memecah belah dari satu kelompok sehingga tidak mendatangkan damai, tidak ada ketentraman. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, di ayat yang keempat di situ. Tetapi orang banyak itu terbelah menjadi dua, ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Ini akibat apa? Akibat provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kita harus memiliki kepekaan, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya kita berteman, hidup bertetangga misalnya, hidup dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus punya kepekaan. Kita diberikan oleh Tuhan hati nurani, diberikan pikiran. Kira-kira kalau misalnya ada orang-orang itu berusaha memprovokasi kita, ini orang ini perkataannya benar atau tidak, kita harus cermat. Kita harus benar-benar menggunakan hati nurani kita. Kira-kira orang ini mau memprovokasi dengan mengajak saya menuju kepada hal yang salah atau hal yang benar. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terpancing dengan orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi ini, ya. Orang banyak itu ternyata ada yang terpancing. Dan provokasi dari orang-orang Yahudi itu mampu membuat mereka menjadi terpecah belah satu dengan yang lainnya. Kemudian akibat dari provokasi itu juga di ayat yang kelima, timbul pergerakan kelompok kejahatan. Ngeri Bapak Ibu, ya. Tadi hanya karena mulut, provokasi itu karena dari mulut, perkataan di mana kamu nggak usah ikut sana, kamu ikut saya saja, ya. Berusaha untuk orang itu memihak ketidakbenaran dari orang-orang Yahudi, sehingga di sini dituliskan ada yang memihak orang Yahudi, ada yang memihak
Rasul Paulus dan Barnabas yang menyampaikan tentang kebenaran. Dalam kehidupan kita ini selalu diperhadapkan tentang hal yang baik atau yang tidak baik. Kalau kita termakan dengan provokasi orang-orang yang berusaha menyebarkan kejahatan, menyebarkan fitnah sampai menjadi gosip misalnya Bapak Ibu, kita termakan, terpancing dengan provokasi orang-orang yang berusaha menyebarkan kejahatan. Kita harus peka, kita harus teliti orang-orang yang mendekati kita ini baik atau tidak. Orang-orang yang menyampaikan berita kepada kita ini berita yang baik atau berita yang akan menyebarkan sesuatu yang tidak baik dan mendatangkan kejahatan atau mendatangkan ketidaksejahteraan. Dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup pergaulan kita harus peka, kita harus teliti siapa orang-orang yang di dekat kita, mendekati kita, apakah dia orang baik ataukah orang yang berusaha mengajak kita, memprovokasi kita menjadi tidak baik, ya. Dan kita lihat di ayat 5, maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ya, timbul pergerakan kelompok kejahatan. Tadi mereka menerima provokasi yang buruk dan itu mempengaruhi hingga sampai kepada perbuatan. Pikiran yang jahat itu kalau terus disimpan itu bisa kembali meningkat dan menjadi sebuah tindakan yang jahat. Pikiran jahat keluarnya akan menjadi perkataan jahat bahkan sampai kepada tindakan yang jahat. Ini hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita harus waspada. Hati nurani kita yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan supaya kita dapat menimbang sesuatu, ya, mencermati sesuatu, tidak hanya terima mentah-mentah dari siapapun yang ngomong diterima, omongannya baik atau tidak baik diterima, ya. Hati-hati supaya kita tidak mudah termakan provokasi karena itu seperti virus, merusak hidup kita juga bisa merusak hidup banyak orang, ya. Gerakan orang-orang Yahudi ini seperti virus yang menjalar, virus yang bisa merusak kesehatan, bukan kesehatan kita tentang sakit gitu ya Bapak, tapi kesehatan dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bersama dengan orang lain yang tadinya itu hidup bertetangganya baik-baik saja, di dalam kelompok, dalam organisasi, itu semua berjalan dengan baik-baik saja. Tapi ketika ada orang-orang yang menjadi provokasi, kemudian dalam kelompok itu termakan provokasi, itu bisa merusak. Jadi pergaulannya jadi sakit, ya. Jadi tidak sehat lagi. Aplikasi yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita lakukan, ya? Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yahudi tadi, menjadi virus yang merusak atau mematikan. Kita sudah punya sahabat yang baik, teman yang baik, ternyata ada orang yang datang memprovokasi, itu bisa merusak. Atau sebaliknya, kita ini sudah punya pengalaman yang baik, diajar yang baik, tapi timbul pikiran yang jahat atau keinginan yang jahat untuk merusak hal-hal yang baik, itu juga menjadi virus. Jadi kita tidak lagi menjadi orang yang baik, menjadi virus yang jahat yang merusak, menjadi sebuah kelompok itu alami hal-hal yang buruk dan sebagainya. Kiranya kita bukan menjadi virus yang buruk, yang merusak atau yang mematikan, tapi kehadiran saya dan Bapak Ibu itu di mana-mana itu bisa menjadi obat yang menguatkan, obat yang menyembuhkan. Ketika ada kehadiran saya di tengah-tengah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu dapat merasakan, oh Tante Ayu, dia perkataannya itu lembut, menguatkan iman saya, menyembuhkan kelemahan hati saya. Saya sementara sedih, kehadiran Tante Ayu itu bisa menjadi penghibur, menguatkan. Itu Bapak Ibu, ya. Kita orang-orang percaya kepada Tuhan, kita orang-orang yang beriman, kita harus tidak boleh menjadi virus yang merusak, tidak boleh menjadi virus yang menjatuhkan, melemahkan iman orang lain, menjelekkan orang lain, tapi kita menjadi obat, menyembuhkan, menguatkan, memberikan penghiburan, memberikan semangat. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Yesaya 35 ayat yang ketiga,
kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini adalah tugas kita, supaya kita tidak menjadi virus yang merusak, tapi menjadi obat yang menyembuhkan, menguatkan orang yang lemah, menghibur orang yang susah, dan kita menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kita ini memberikan dampak yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Perkataan kita, perbuatan kita itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih bahwa firman Tuhan yang kita dengar kepada kita semua hari ini, bahwa ini akan menjadikan kekuatan dan memotivasi kita menjadi orang-orang yang terus memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu mendengar Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 200 88. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan, bergerak dan berdampak bagi semua orang. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena renungan firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan saya, mengingatkan kami semuanya, keluarga GPDI LSAD Magelang, untuk kami tetap menjadi orang-orang yang berdampak, bukan menjadi pribadi seperti virus yang merusak, tetapi menjadi obat yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, supaya kami senantiasa bersyukur, hidup takut akan Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Terima kasih, kami bersyukur, terima firman Tuhan ini dengan bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.